Notorious DJ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Justisia Mevela dengan NIM 1814080074 dari kelas Tadris IPA Fisika B. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari SPD MSI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang topik 3 bioakustik dan biooptik. Yang pertama yaitu konsep getaran dan gelombang pada proses pendengaran manusia. Pengertian getaran adalah suatu peristiwa gerak bolak-balik secara teratur suatu benda melalui satu titik seimbang karena terjadi dengan teratur. Getaran sering juga disebut dengan gerak periodik. Kuat atau lemahnya pergerakan benda tersebut dipengaruhi oleh jumlah energi yang diberikan. Semakin besar energi yang diberikan, maka semakin kuat pula getaran yang terjadi. Satu getaran sama dengan satu kali gerakan bolak-balik penuh dari benda tersebut. Yang pertama yaitu cara kerja telinga. Suara masuk melalui udara ke dalam telinga dan diproses oleh gendang telinga, lalu di dalam gendang telinga akan bergetar suara tersebut dan diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke telinga ke ujung syaraf dan disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Bagian-bagian dari telinga itu yaitu yang pertama yaitu ada daun telinga, lubang telinga, tulang telinga, rumah siput, saraf ke otak, dan saluran eustasius. Baik, di sini kita akan jelaskan fungsi dari bagian-bagian tersebut. Yang pertama yaitu telinga bagian luar. Telinga bagian luar ini berfungsi seperti corong yang berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara dan menyalurkannya hingga ke gendang telinga. Telinga luar terdiri dari dua bagian, yaitu daun telinga dan saluran telinga. Yang kedua yaitu telinga tengah. Telinga bagian tengah berfungsi untuk memindahkan getaran suara dari gendang telinga menuju telinga bagian dalam. Ada 3 tulang pendengar yang menyusun telinga tengah dan berfungsi untuk menghantarkan getaran suara yaitu malleus, incus, dan stapes. Yang ketiga yaitu telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam berfungsi untuk menyalurkan suara ke sistem saraf pusat dan membantu keseimbangan. Terdapat beberapa bagian telinga dalam, 2 diantaranya adalah koklea dan organa corti. Proses mendengar diawali dengan suara yang ada di sekitar, berupa getaran atau gelombang, ditangkap oleh telinga bagian luar. Kemudian, getaran diteruskan ke saluran telinga sehingga memberi tekanan atau pukulan pada gendang telinga. Ketika gendang telinga bergetar, maka getarannya akan diteruskan ke tulang pendengaran. Yang kedua yaitu menjelaskan proses kerja alat bantu dengar pada manusia. Alat bantu dengar merupakan sebuah alat elektronik yang memiliki fungsi untuk dapat membantu pendengaran bagi manusia, khususnya bagi yang mengalami penyakit gangguan pendengaran agar dapat membuat pendengarannya lebih baik serta berkomunikasi lebih baik. Cara alat kerja bantu ini dengan sendiri ialah dengan mengeraskan suara yang ada di area sekitar, sehingga dengan hasil suara yang keras tersebut bisa membantu telinga yang kurang pendengaran. Fungsi dari alat pengeras suara tersebut lebih difokuskan pada suara percakapan. Teknologi terbaru ini dari sebuah alat bantu dengar sudah bisa mengenali suara percakapan, sehingga suara yang telah dikeraskan hanya difokuskan pada suara percakapan saja, sementara suara-suara lainnya selain dari percakapan akan diredam, untuk tidak menjadi sebuah noise yang mengganggu suara dari percakapan. Alat bantu dengar terbaru juga ada yang memiliki fungsi yang bisa digabungkan atau dihubungkan dengan perangkat lain, misal menghubungkan dengan perangkat telepon, komputer, pesawat televisi, radio, dan lain-lain dengan penambahan perangkat yang disediakan khusus. Yang ketiga yaitu menjelaskan sistem sonar atau ekolusi pada lumba-lumba, gajah, dan kelelawar. Sistem sonar pada lumba-lumba. Sistem sonar adalah sebuah gelombang suara yang dihasilkan dan dipantulkan mendeteksi lingkungan sekitar. Sistem sonar pada lumba-lumba. Sekarang perhatikan bagaimana sistem sonar pada lumba-lumba. Habitat asal lumba-lumba adalah di lautan. Lumba-lumba dapat dilihat di permukaan air,
Namun, sebagian besar waktu mereka di kedalaman laut yang cukup gelap. Sekalipun hidup di kedalaman lautan, lumba-lumba mempunyai sistem yang memungkinkan untuk berkomunikasi dan menerima rangsangan, yaitu sistem sonar. Sistem ini berguna untuk mengindra benda-benda di lautan mencari makan dan berkomunikasi. Berikut cara kerja sistem sonar lumba-lumba. Lumba-lumba bernafas melalui lubang yang ada di atas kepala. Tepat di bawah lubang ini terdapat kantung-kantung kecil berisi udara. Dengan mengalirkan udara melalui kantung-kantung ini, lumba-lumba menghasilkan bunyi dengan frekuensi tinggi. Kantung udara ini berperan sebagai cermin akustik yang memfokuskan bunyi yang dihasilkan gumpalan kecil jaringan lemak yang berada tepat di bawah lubang pernafasan. Kemudian, bunyi ini dipancarkan ke arah sekitarnya secara terputus-putus. Gelombang bunyi lumba-lumba segera memantul kembali bila membentur suatu benda. Pantulan gelombang bunyi tersebut ditangkap di bagian rahang bawahnya yang disebut jendela akustik. Dari bagian tersebut, informasi bunyi diteruskan ke telinga bagian tengah dan akhirnya ke otak untuk diterjemahkan. Pantulan bunyi dari sekelilingnya memberi informasi rinci tentang jarak benda-benda dari mereka, ukuran dan pergerakannya. Dengan cara tersebut, lumba-lumba mengetahui lokasi mangsanya. Lumba-lumba juga mampu saling berkirim pesan walaupun terpisahkan oleh jarak lebih dari 220 km. Lumba-lumba berkomunikasi untuk menemukan pasangan dan saling mengingatkan akan bahaya. Yang kedua yaitu sistem sonar pada kelelawar. Kelelawar banyak dijumpai di gua yang sangat gelap. Untuk dapat terbang dengan arah yang benar, kelelawar menggunakan sistem sonar. Kelelawar bisa berterbangan di tempat-tempat yang terpencil, namun selalu mampu berbelok atau bahkan bermanuver dengan kecepatan sangat tinggi. Kelelawar merupakan hewan yang mampu mendengarkan bunyi ultrasonik dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Kelelawar ini dapat mengeluarkan gelombang ultrasonik pada saat dia terbang. Seperti yang sudah diuraikan pada animasi sebelumnya, mekanisme ekolasi yang dilakukan kelelawar yaitu dengan mengeluarkan gelombang ultrasonik pada saat dia terbang. Gelombang yang dikeluarkan akan dipantulkan kembali oleh benda-benda atau binatang lain yang akan dilewatinya dan diterima oleh suatu alat yang berada di tubuh kelelawar. Ekolasi atau disebut juga biosonar adalah sonar biologi yang digunakan oleh beberapa jenis binatang. Yang keempat yaitu menjelaskan konsep cahaya dan proses melihat pada manusia. Konsep cahaya dan proses melihat pada manusia. Proses melihat pada mata manusia yaitu saat cahaya ditangkap oleh kornea, maka akan diteruskan ke aqueous humor. Lalu cahaya diteruskan ke pupil, lensa, fade, retinous, humors, dan sampai pada retina. Di retina terdapat saraf optik yang merupakan reseptor cahaya pada mata. Dari saraf optik dilanjutkan ke otak dan otak akan mengolah cahaya tersebut sehingga kita dapat melihat suatu benda. Mata adalah suatu alat indera manusia yang berfungsi sebagai indera penglihat. Mata mempunyai reseptor khusus untuk menerima rangsangan sinar dan warna. Mata mempunyai dua bagian utama, yaitu struktur bagian luar dan bagian dalam. Cahaya memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus menuju mata. Cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Selanjutnya, kornea dan lensa membelokkan membiaskan cahaya agar difokuskan ke retina. Lalu, fotoreseptors pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. Setelah itu, gelombang elektrik melalui saraf optik menuju otak. Dan pada akhirnya, otak memproses sinyal-sinyal itu menjadi sebuah bayangan atau image. Konsep mata pacat pada serangga. Mata fasad adalah mata majemuk yang dimiliki arthropoda seperti mata serangga maupun mata krustasea, di mana mata terdiri bentuk unit berulang yang masing-masing memiliki fungsi sebagai visual reseptor terpisah. Selanjutnya yaitu tentang konsep warna pada burung merak. Permukaan dari bulu mikroskopik burung merak terdiri dari keratin yang menopang sel-sel batang melanin berwarna coklat tua dengan pola-pola biasa atau kuku Anda terbuat dari keratin, dan melanin adalah pigmen gelap yang ada pada pigmen manusia. Terakhir, konsep mimikri pada bunglon.
Pada bunglon terdapat bagian otak yang bernama epitalamus berfungsi untuk menginformasikan cahaya masuk. Perubahan warna kulit dibantu oleh hormon dan pigmen untuk mengubah susunan pola warnanya. Sebuah pigmen warna kulit yang disebut melanin juga membantu bunglon berubah warna. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.